Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nika Deema Sustiadewi. Saya adalah dosen di Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Saya memiliki latar belakang sarjana di Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Udayana, dan magister di Prodi Ilmu dan Teknologi Benih, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bidang keilmuan yang saya tekuni adalah teknologi benih. Oleh karena itu, di Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, saya mengampu beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti teknologi benih dan analisis mutu benih. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pada aspek pengajaran. Teknologi benih adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa Prodi Agroteknologi yang diambil pada semester 5. Pada mata kuliah teknologi benih ini, mahasiswa akan memahami tentang apa itu konsepsi benih, ya, bagaimana proses perkecambahan benih, bagaimana cara memproduksi benih, dan semua aturan dalam produksi benih seperti uji mutu benih dan juga dalam pengajuan benih yang akan diedarkan, serta menjelaskan tentang bagaimana agribisnis benih di Indonesia. Melalui mata kuliah teknologi benih ini, mahasiswa agroteknologi nantinya akan bisa memahami ilmu dasar dari teknologi benih yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam menentukan mata kuliah lanjutan yang lebih detail. Dalam video mengajar yang akan saya sampaikan, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah teknologi benih pada pertemuan ketiga, yang mana dalam pertemuan ketiga itu akan membahas tentang pengertian perkecambahan benih, proses perkecambahan benih, tipe-tipe perkecambahan benih, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan benih, yang mana nantinya mahasiswa akan mendapatkan tujuan dari pembelajaran itu, yaitu untuk mengetahui definisi, tipe-tipe perkecambahan, proses perkecambahan, dan juga bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan benih. Pada mata kuliah teknologi benih ini, komponen penilaian dirancang untuk mendorong mahasiswa bisa berpikir kritis, memiliki daya analisis yang tinggi, dan juga bisa berkomunikasi dengan baik. Dalam penilaian ini, komponen terbesar adalah komponen case study atau pembelajaran kolaboratif sebesar 60%, yang mana mahasiswa diberikan tugas secara berkelompok untuk menganalisis atau mereview artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian teknologi benih. Selain penugasan berbasis case study, komponen penilaian lainnya yaitu kuis dengan bobot 20%, yang mana kuis ini akan dilakukan sebelum UTS dan juga setelah UTS. Lalu, kuis ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terkait dengan pembelajaran yang sudah lewat. Setelah itu, ada komponen nilai UTS sebesar 10% dan juga nilai UAS sebesar 20% yang digunakan sebagai bahan evaluasi mahasiswa selama pembelajaran teknologi benih. Metode pembelajaran pada mata kuliah teknologi benih ini dibuat menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing pertemuan. Pada awal pertemuan, menggunakan metode pembelajaran ceramah, yang mana agar mahasiswa bisa memiliki landasan konsep tentang teknologi benih. Kemudian, di pertemuan berikutnya akan dilakukan metode pembelajaran, yaitu diskusi. Baik diskusi antar mahasiswa dengan dosen ataupun mahasiswa dengan mahasiswa untuk meningkatkan analisis mahasiswa terhadap pengetahuan-pengetahuan dalam teknologi benih. Pada tahap akhir pembelajaran, dilaksanakan pembelajaran berbasis case study, yang mana dalam pembelajaran ini dilakukan review artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian teknologi benih.
Tujuan dari pembelajaran ini adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan konsep-konsep yang sudah dipelajari dalam menganalisis penelitian-penelitian yang ada saat ini. Selain itu, kegiatan ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bekerja sama dalam tim dan menganalisis sesuatu dalam kaitannya dengan penelitian teknologi benih. Oke, selamat siang. Oh, semangat sekali ya kamu ya, Samuel. Oke, selamat siang dan semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, ya kali ini kita kembali lagi ya ke mata kuliah teknologi benih ya, di mana pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga. Ya, pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang perkecambahan benih. Oke, tapi sebelum kita mulai pembelajaran ini ya, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ke perkecambahan benih, kemarin kita sudah belajar ya, apa itu benih, konsepsi benih. Nah, mungkin saya mau tanya dulu deh, benih itu apa ya? Masih ingat nggak kalian, benih itu apa? Apa tuh? Benih merupakan organ atau bagian tanaman yang bisa digunakan untuk berkembangbiakan tanaman selanjutnya, bisa dari generatif maupun vegetatif. Oke, ada lagi yang lain? Yang di belakang mungkin benih itu apa ya kira-kira ya? Aldi ya di belakang. Kira-kira benih itu apa? Benih itu merupakan bagian tanaman yang bisa ditumbuhkan menjadi suatu tanaman baru. Oke, benar ya. Jadi benih adalah bagian dari tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan perbanyakan. Oke, dari benih kita bisa mendapatkan tanaman baru, gitu ya. Oke, jadi kalian sudah paham ya benih itu apa, kemudian nanti benih itu akan menjadi apa. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke perkecambahan benih. Oke, nah sebelum kita mulai materinya ya, ini ada subtopik yang akan kita bahas nantinya ya. Itu ada definisi perkecambahan benih, kemudian ada proses perkecambahan benih, tipe perkecambahan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan benih. Oke, jadi 4 hal inilah yang akan kita diskusikan nanti. Oke, sebelumnya saya ada sedikit video ya, silahkan diperhatikan dulu. Ini adalah time lapse ya dari benih kacang ya, kacang merah. Kalian bisa perhatikan apa saja yang terjadi ya selama proses hari ke harinya ya benih ini. Apa saja yang terjadi? Ini ada benih nih awalnya kan. Nah, terus dia mulai muncul apa? Akar. Kemudian bunglanya naik ya untuk batang. Kemudian lama-kelamaan kotiledonnya terangkat. Terus tumbuh daun. Oke, jadi ini kita katakan sebagai perkecambahan. Ya, jadi suatu proses ya yang mengubah dari benih tersebut menjadi kecambah. Nah, itu tadi sekilas ya bagaimana proses perkecambahan. Nah, ini ada definisinya. Oke. Definisi perkecambahan benih ya menurut Murniati 2012 ya, ada banyak secara morfologi, ada secara fisiologi, secara kimia, dan secara teknologi benih. Secara teknologi benih ya,
definisi perkecambahan benih itu adalah muncul dan berkembangnya struktur penting dari embrio. Ya, struktur pentingnya apa tadi? Radikula dan timbul. Oke. Serta menunjukkan kemampuan untuk berkembang menjadi tanaman normal. Nah, ini ya. Jadi yang diharapkan kalau secara definisi teknologi benih itu perkecambahan itu adalah muncul dan berkembangnya struktur penting dari embrio yang nantinya dia bisa menjadi tanaman normal dan berproduksi normal pada kondisi lingkungan yang optimum. Oke, nah kita lanjut ya. Kita lanjut ke nah, prosesnya. Oke. Jadi benih itu akan menjadi kecambah itu tidak serta-merta langsung berubah gitu aja. Ya, tapi ada proses di dalamnya. Ada tahap awal dan juga tahap perkecambahan lanjut. Nah, di awal ini ya, ini ada 3 fase. Nah, fase pertama itu adalah fase imbibisi. Kalian lihat di sini gambarnya benih dengan embrionya dan dengan endospermnya. Kalau aleuron itu adalah lapisan terluar ya, itu pada endosperma pada padi ya. Secara umum itu kulit benih ya, kita bisa bilang kulit benih. Nah, kemudian ada air. Nah, jadi imbibisi itu adalah proses masuknya air ke dalam benih. Kalau air ini tidak ada, proses yang lainnya tidak akan terjadi. Gitu. Jadi penting sekali ya peran air itu dalam tahap perkecambahan atau proses perkecambahan. Oke, jadi air ini ya nanti dia akan masuk ke dalam benih melalui kulit benih. Nah, jadi kalau dalam kondisi normalnya benih itu kan kalau dikasih air dia akan bisa berkecambah. Tapi ada kasus-kasus kalau dormansinya itu karena kulit benihnya keras, nah itu akan susah berkecambah. Nah ini secara umum aja ya, secara normalnya ya. Tanpa dormansi ya. Jadi benih itu nanti airnya itu akan masuk ke dalam kulit benih. Nah, masuknya air ke dalam benih itu menjadi awalan dari proses perkecambahan benih. Gitu. Jadi kalau kalian sudah merendam benih misalnya ya atau memberikan air di sekitar benih itu sudah masuk dalam tahap awal perkecambahan, yaitu fase 1. Oke? Oke, kemudian fase 2. Setelah airnya itu masuk melalui kulit benih, kemudian benihnya membengkak ya dan sudah mulai menjadi proses awal perkecambahan ya. Di fase 2 ini nanti akan terjadi reaktivasi atau aktifnya kembali ya, metabolisme yang ada dalam benih. Karena kan kalau tidak ada air ya, fase 1 nggak ada, apalagi fase 2-nya. Ya, fase 2 itu tidak akan ada ya. Jadi benih yang awalnya tidur ya, kita bisa bilang tidur, terus akhirnya bisa aktif kembali. Kembali lagi aktif ya dan mulai mengaktifkan metabolismenya. Itu salah satunya. Nah, di embrio itu nanti akan menghasilkan hormon giberelin. Hormon giberelin inilah yang nanti menjadi penanda mulai aktifnya juga enzim-enzim yang ada di dalam benih. Gitu. Kenapa enzim-enzim? Karena enzim-enzim ini nanti akan berguna untuk merombak makanan atau cadangan makanan yang ada di dalam benih. Ya, benih kan bawa cadangan makanan kan ya, endosperm. Nah, jadi nanti dia akan menyederhanakan ya dari misalnya amilase ya itu akan mengubah pati menjadi gula. Gunanya buat apa kira-kira gula itu? Sumber energi, benar. Kita pun ya manusia juga kalau dikasih gula itu salah satu sumber energi dalam bentuk yang paling sederhana. Oke, itu ya. Jadi gula. Nah, di fase 3 ya enzim itu mulai aktif ya merombak ya dari pati menjadi gula. Nah, untuk apa? Karena di fase 3 ini nanti akan ada retaknya kulit benih.
udah mulai nih benihnya akan mengalami retak, yang mana radikula itu akan mulai muncul. Nah, dia butuh energi besar untuk keluar menembus kulit benih. Nah, itu adalah fase 3 atau retaknya kulit benih. Oke, atau bisa juga dibilang pemunculan radikula atau radicula emergens, gitu ya. Oke, itu sudah tahap awal perkecambahan sudah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan tahap perkecambahan lanjut. Nah, kalau sudah radikulanya keluar, ya, lumulanya juga akan keluar. Nah, selama proses ini, ya, itu cadangan makanan akan digunakan semuanya untuk bisa mengeluarkan akar dan juga lumula. Nah, kalau itu sudah terjadi, ya, maka itu nantinya akan dilanjutkan, ya, untuk munculnya daun, ya, daun sejati mulai muncul, nanti tanaman atau kecambah ini sudah bisa membuat makanan sendiri kan ya. Itu. Oke, ini ada grafik penyerapan air oleh benih yang sedang berkecambah. Ya, sumbernya adalah Beulah dan Black 1982. Oke, jadi kebutuhan air selama fase 1 dan sampai 3 itu berbeda-beda. Ya, ketika fase 1 yang tadi imbibisi itu kebutuhan airnya sangat tinggi. Ya, jadi pastikan ketika kalian mengecambahkan benih di awal itu kalian harus memberikan, ya, air yang cukup, ya, supaya bisa dimanfaatkan oleh benih. Kemudian ketika fase 2 reaktivasi, ya, atau pengaktifan kembali metabolisme itu cenderung, ya, sama, ya, tetap, ya, gitu. Dan kembali lagi butuh energi yang banyak itu di fase ketiga, gitu. Makanya sangat krusial ketika fase perkecambahan itu. Kalau sampai kering, ya dia terhenti karena nggak cukup airnya, gitu. Jadi dia mungkin kering atau seperti apa, nah, itu dia akan terhambat. Jadi pastikan kebutuhan air selama 3 fase ini terpenuhi. Tipe perkecambahan ada 2, ya, epigeal dan hipogeal. Kalian kalau lihat hipogeal itu, kalau nggak baca ini, apa yang kalian bisa bedakan antara hipo dan epi? Kalau hipogeal gimana? Berkeping satu. Oke. Kemudian yang epigeal berkeping 2. Itu yang mudah diingat. Oke, selain itu ada hal lain kayaknya yang gampang sekali untuk diingat. Kotiledonnya kira-kira gimana? Posisinya gimana? Yang tertinggal di bawah tanah? Hipo. Oke. Kalau yang ikut terangkat? Epigeal. Oke. Itu ya. Jadi tipe perkecambahan hipogeal, pemanjangan epikotil. Nah, yang manjang tuh epikotilnya. Maka di bawah kan hipokotil. Kalau yang hipo, ya, hipogeal itu pemanjangan epikotilnya. Ya, seperti ini pada jagung, ya, contohnya. Selain itu apa ya? Padi. Sawit, oke, ya, dia kelapa juga, ya, dia tidak terangkat, ya. Jadi cuman epikotilnya yang memanjang. Ya, sudah ngerti ya, yang hipogeal. Oke, sekarang yang epigeal. Ya, epigeal berarti yang memanjang adalah hipokotilnya. Ya, dia terangkat, ya, dia akan memanjang sampai nanti muncul daun, ya. Kotiledon itu kadang-kadang dia patah, ya, atau mengkerut menjadi lebih kecil. Nah, seperti itu. Karena dia sudah habis digunakan dan tumbuhlah daun. Contohnya apa? Kalau yang epigeal? Kacang apa? Oke, ya, yang kacang, ya, yang berkeping 2. Oke, sudah bisa bedakan, ya, yang mana hipogeal dan juga epigeal. Kita lanjut. Nah, faktor-faktor untuk berkecambah, ya,
itu harus memperhatikan faktor-faktor ini, gitu. Ya. Jadi ada yang namanya faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau internal berarti apa yang ada di dalam benih itu. Jadi bawaannya apa. Itu yang menyebabkan nanti berhasil atau tidak perkecambahannya. Ya. Oke, yang pertama, faktor internal itu ada genetik. Oke, genetik. Berarti contohnya dormansi, yaitu bisa secara genetik ya. Jadi seperti padi, itu dia after ripening, dia harus didiamkan dulu beberapa bulan, baru dia bisa tumbuh. Atau mungkin lam toro, itu kan kulitnya keras, ya secara genetiknya dia sudah kulitnya keras. Jadi itu juga akan mempengaruhi percambahan. Ya, kita harus lukai dulu baru bisa bercambah, baru airnya bisa masuk. Itu faktor-faktor genetik. Oke, komposisi kimia benih juga. Mungkin ada benih yang tidak menghasilkan GA. Ya, atau ada asam absisatnya yang menyebabkan dia menjadi terhambat dan harus ditambah dengan yang lain supaya dia bisa berkecambah. Oke, tingkat kemasakan benih. Nah, saya mau tanya sekarang, kalau kalian menggunakan benih tomat hijau, ya, tomat hijau dalam artian tomat yang masih muda dengan tomat yang sudah matang atau masak, ya, merah. Kira-kira mana yang berkecambah? Kenapa? Oke. Untuk di penyakit mata digunakan untuk perkecambahan. Oke. Kalau yang hijau berarti belum sempurna ya, dia masih proses pengisian, udah kita ambil, udah kita jadiin benih, ya dia nggak maksimal gitu. Ya, jadi itu mempengaruhi, ya tingkat kemasakan benih itu akan mempengaruhi. Kalau dia udah berwarna merah, dia sudah cukup ya menimbun cadangan makanan ya, terus bentuknya juga sudah lebih besar ya, ukuran benihnya itu juga mempengaruhi. Nah itu akan mempengaruhi nanti bagaimana dia bisa berkecambah, ya kemampuan dia berkecambah. Oke, kemudian umur benih. Nah ini kaitannya sama umur benih yang disimpan. Kalau umur benihnya itu misalnya sama-sama nih bulan Juli, ya bulan Juli panen kedelai misalnya 3 bulan nih masa simpannya, dibandingkan dengan kedelai yang ditanam 4 bulan setelah simpan. Kira-kira berpengaruh nggak performa benihnya nanti? Kalau sudah kadaluarsa sama yang belum kadaluarsa itu berpengaruh. Ya, kenapa kira-kira? GA-nya, kemudian dia terus berespirasi. Kan dia benih itu hidup ya. Dia terus berespirasi, kemudian cadangan makanan kan kepake kerombak. Nah, itu udah membuat dia mengalami kemunduran. Tuh, makanya ada yang namanya masa kadaluarsa benih. Jadi di masa itulah benih itu hasilnya maksimal pertumbuhannya. Tuh, kalau lewat itu mungkin sudah mengalami penurunan. Ya, itu akan berpengaruh. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ke faktor eksternal. Berarti eksternal faktor dari luar, ya lingkungan itu akan mempengaruhi nanti juga proses perkecambahannya. Yang pertama apa? Air. Oke, air ya. Tadi dari awal pun ya, dari proses perkecambahan fase 1 air itu sangat dibutuhkan. Oke, jadi kalau nggak ada air, ya benih itu tidak akan bisa berkecambah ya. Jadi keberadaan air itu sangat penting. Yang kedua, suhu. Kalau misalnya suhunya terlalu ekstrem ya, kayak sekarang nih ya, kalian kalau mau mengecambahkan ya tanpa ada naungan ya, itu suhunya sangat tinggi, panas ya. Kalau kalian udah kasih air pun ya, dia akan cepat menguap gitu. Jadi suhu itu juga sangat berpengaruh ya. Tinggi rendahnya suhu juga akan berpengaruh terhadap perkecambahan, keberhasilan perkecambahan. Oke. Kemudian cahaya. Nah, cahaya itu kan ada yang mempengaruhi ya pertumbuhan, tapi di benih juga karena ada benih yang
kalau ada cahaya dia malah nggak bisa berkecambah, atau ada yang ada cahaya dia berkecambah, atau ada yang netral, dia bisa mau ada cahaya mau nggak dia bisa, ya cahaya itu. Ya, karena nanti cahaya itu ya termasuk dalam fotomorfogenesis, ya dia akan mempengaruhi pertumbuhan ya itu atau keluarnya kecambah. Itu. Jadi cahaya itu sangat penting juga. Oke, kemudian patogen benih. Nah, kalau kalian punya benih, ya, tapi lubang-lubang karena serangga atau kutu, ya, itu tuh bisa mempengaruhi performa benihnya. Ya, yang paling banyak kalau kalian lihat padi itu kan ada kutu-kutu berasnya itu ya. Nah, itu kalau dibiarkan terus, ya, kita mempunyai benih, tapi ada patogennya atau penyebab penyakitnya ya itu seperti yang lainnya penyakitnya apa jamur ya jamuran atau benihnya itu ditaruh di tempat yang lembab ya panas dingin lembab itu akan jamuran. Kemudian juga kalau misalnya bakteri, kemudian ada juga virus. Nah, patogen-patogen ini kalau dia menempel di benih atau masuk ke dalam benih itu juga akan mempengaruhi perkecambahan. Ya contohnya misalnya rebah kecambah. Kecambah tuh bisa rebah juga ya rebah kecambah. Nggak cuma Jamal yang bisa rebah ya. Jadi benih juga bisa. Jadi kecambah juga bisa. Oke. Jadi rebah kecambah dumping off. Ya itu juga merupakan salah satu penyakit pada perkecambahan benih. Tuh. Oke. Sehingga hal penting ya salah satunya itu adalah menjaga kesehatan benih. Itu juga penting. Oke. Kemudian ada medium perkecambahan. Nah, kalau yang biasanya kalian pakai untuk mengecambahkan apa ya? Tanah, pasir. Ada lagi yang pakai apa? Rockwool juga bisa. Tisu juga bisa. Kapas ya waktu kalian SD ya itu. Nah, itu medium atau tempat ya, tempat atau wadah dari benih itu akan berkecambah. Ini juga akan berpengaruh gitu. Kalau medianya pasir tapi ada bakteri jamur itu juga akan mempengaruhi. Ya. Atau kesesuaian juga. Kalau misalnya benihnya yang kecil-kecil kayak cabai ya, kemudian timun, melon ya, itu medianya misalnya hanya tisu itu masih bisa tumbuh. Tapi kalau misalnya yang lebih besar dia akan butuh tempat ya butuh wadah atau media yang lain lagi gitu. Misalnya kayak kalian mau mengecambahkan atau durian itu nggak cukup tuh harus tanah. Nah, jadi media itu penting ya. Pemilihan media kalian untuk mengecambahkan itu juga penting. Terima kasih ya atas waktunya ya mendengarkan. Semoga apa yang saya paparkan bisa kalian terima ya dengan baik. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, saya tutup. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Oke.